Bismillah. Baik, kita mulai ya. Udah jelas suara saya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Jelas Pak Ustadz. Jelas ya, Alhamdulillah. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah sadaqallahul adzim. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan, Allah limpahkan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga semoga sampai kepada kita selaku pemegang risalahnya ila yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Sahabat Al-Quran yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, insya Allah di kesempatan malam hari ini, ya, ini merupakan kajian perdana kita membahas sebuah kitab yang bernama Qisasul Anbiya, kisah para nabi dan juga para rasul. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ada banyak sekali faidah kenapa kita ini harus mempelajari sejarah. Dan tentu sejarahnya nggak sekedar sejarah, karena begini, sejarah di dalam Islam itu memiliki perbedaan dengan sejarah-sejarah pada umumnya. Kalau sejarah pada buku sejarah itu selalu ditulis oleh orang-orang yang menang. Jadi misalkan begini, dulu itu kan di Indonesia pernah terjadi apa, kerja rodi. Itu betul apa tidak sebetulnya Bapak Ibu? Coba, kerja rodi, kerja apa tanpa dibayar gitu. Itu betul atau tidak? Betul Ustadz, zaman penjajahan. Oke, sebetulnya mah nggak betul, ya. Kenapa? Karena sebetulnya secara historis gitu ya, ternyata setelah ditelaah, telah diteliti gitu ya, sebetulnya penjajah Belanda itu memberikan upah kepada para apa namanya, pribumi-pribumi, pemimpin pribumi-pribumi yang ada di Nusantara gitu ya. Dan itu ada ininya, ada buktinya sampai hari ini, ada kwitansinya sampai hari ini. Akan tetapi dari pribumi tersebut nggak ada bukti menyerahkan apa? Menyerahkan upah kepada para pegawainya. Kayak gitu. Nah, maka di dalam Islam itu, Bapak Ibu yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, kisah-kisah yang dapat diceritakan itu harus berlandaskan dengan dalil. Jadi diriwayatkan dari satu riwayat ke riwayat yang lainnya. Makanya kenapa ketika kita membaca buku tentang sejarah gitu ya, nggak sekedar buku, namun harus jelas ini rujukannya dari mana, ya. Harus jelas ini rujukannya dari mana, siapa penulisnya, biografi penulisnya seperti apa, kayak gitu ya. Itu harus jelas. Jadi sebelum kita belajar terhadap suatu ilmu, kayak gitu ya, di sini pertama kali yang harus kita lakukan itu adalah apa? Pertama kali adalah menentukan dulu ilmu dari siapa kita akan mengambilnya. Kalau sudah kita tentukan, maka kita akan lihat kitab-kitab yang akan menjadi rujukannya itu kitab-kitab siapa. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, eh, dan begini, kenapa kita ini wajib untuk mempelajari sejarah? Ya, bukan wajib.
lebih ke arah penting kita itu untuk mempelajari sejarah. Karena ya, di balik setiap sejarah bisa ada hikmah yang bisa kita ambil, ya. Jadi kalau kita misalkan mendengar kisah gitu ya, apapun kisahnya itu senantiasa memberikan kesan spesial di hati yang mendengarnya. Dan terkadang seseorang itu lebih mudah memahami sesuatu ketika disampaikan kepadanya melalui kisah-kisah, cerita gitu ya. Bahkan kalau kita telaah di dalam Al-Quran, sepertiga isi Al-Quran itu berisi tentang kisah-kisah orang-orang terdahulu. Baik mereka yang saleh ataupun mereka yang zalim, mereka yang lalim. Ya, itu semua karena peristiwa itu mampu apa? Memberikan contoh yang nyata kepada para penyimaknya, kepada para pembacanya. Misalkan, bukan tanpa sebab, bukan hanya untuk memenuhi Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kisah tentang Fir'aun. Ya, Allah ingin memberikan gambaran kepada orang-orang yang hidup setelah Fir'aun bahwa akhir dari orang yang berkhianat kepada Allah, akhir dari orang yang mengaku menjadi Tuhan, tidak mau tunduk dan taat kepada Allah, maka akan berakhir sebagaimana Fir'aun. Ya, bukan tanpa sebab kenapa Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan Nabi Nuh bersama dengan keluarganya, yaitu istri dan juga anak yang tidak mau taat kepada Allah untuk menunjukkan bahwa anak Nabi sekalipun ada potensi tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari kisah Nabi Nuh kita bisa mendapat satu kesimpulan bahwa ya, satu kesimpulannya bahwa kita kewajiban kita dalam mendakwahi keluarga, orang tua, sahabat, kewajiban kita itu hanyalah menyeru. Kewajiban kita itu hanyalah mengajak. Adapun mereka menolak ajakan kita, mereka tidak mau mendengarkan ajakan kita, itu urusan mereka. Ya. Nah, maka dari itu Bapak Ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga salah satu pentingnya kita mempelajari sejarah, terutama begini. Kalau Qisasul Anbiya itu ya, ini pembahasannya cukup panjang ya. Pembahasannya cukup panjang dan Qisasul Anbiya ini membahas tentang kisah Nabi dan Rasul. Jadi nggak spesifik Nabi Muhammad. Kalau spesifik Nabi Muhammad, ini kitabnya namanya Qisasul Anbiya. Ya, Qisasul Anbiya, apaan? Kalau yang spesifik Nabi Muhammad itu nama kitabnya adalah Syama'il Muhammadiyah. Coba Ustadz ingin bertanya kepada Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ada nggak di antara Bapak Ibu yang pernah bermimpi bertemu dengan Nabi? Ada? Pak Nasar pernah mimpi ketemu Nabi tidak? Ah, belum pernah, Pak Ustadz. Belum pernah gitu ya. Ibu Uci udah pernah belum? Belum, Ustadz. Belum. Ibu Lisa udah belum? Belum juga nih Pak Ustadz. Ibu Wasi belum? Ibu Rahma? Belum semua? Belum, Ustadz. Oke, pertanyaannya kenapa belum? Coba, kenapa belum? Kurang banyak selawat juga kali ya, Ustadz. Oke, salah satunya kurang banyak salawat. Kita akan sulit untuk bermimpi bertemu dengan Nabi kalau kita sendiri saja nggak mempelajari kisahnya Nabi. Kita nggak mungkin bermimpi bertemu dengan Nabi kalau kitanya sendiri ya tidak mengenal fisik Nabi itu seperti apa, ciri-ciri Nabi itu seperti apa, rambutnya sepanjang apa, badannya setegap apa, cara berjalannya seperti apa, cara makan dan minumnya seperti apa, ya. Kan begini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Eh,
kita itu seringkali bermimpi terhadap sesuatu yang sering kita lakukan, sesuatu yang sering kita lihat, sesuatu yang sering kita baca. Nah, maka kenapa para ulama-ulama salafus salih, ulama-ulama salih itu mereka mampu bertemu dengan Nabi dalam mimpinya, karena pertama mereka mempelajari kisah Nabi dan menghayatinya. Membayangkan bagaimana kondisi perjuangan Nabi ketika berdakwah, bagaimana kondisi fisiknya, bagaimana hebatnya perjuangannya, betapa berat perjuangan yang dilalui oleh Nabi dan Rasul. Misalkan, ketika Nabi itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Mungkin kita menganggap Mekah dan Madinah itu dua kota yang berdekatan. Sampai kita tahu satu fakta bahwa Mekah dan Madinah itu berapa ratus kilo? Coba, Ibu Rahma, berapa ratus kilo Ibu Rahma? Berapa ya? 400 ya, Ustadz? Ya, Enggak ya? coba berapa? Eh, Ibu Rahma kan udah pernah ke sana. Nggak ngitung juga kayak gitu ya. Kayak gitu ya. Mekah dan Madinah itu kurang lebih 434 kilo. Hampir benar ya, Ustadz. Hampir benar. Udah Allah gitu ya. 434 kilometer. Coba Ustaz mau tanya, di sini yang hadir laki-lakinya baru Panasar ya. Panasar kuat nggak jalan 434 kilo, Bapak? Insya Allah kuat Pak Ustadz. Kuat kayak gitu ya, Masya Allah. Keliling Bekasi, Bapak, siap? Jalan Siap kaki Pak. kayak gitu. Siap Pak Ustadz. Namun, sepanas-panasnya Bekasi gitu ya, sepanas-panasnya Jakarta, nggak lebih panas dibandingkan tanah Arab. Tanah Arab yang gersang gitu. Ya misalkan tadi Panasar siap jalan keliling Bekasi kayak gitu ya. Lapar, tinggal ada warteg. Beli es biar seger gitu ya. Sedangkan Nabi nggak ada yang jualan di perjalanan tersebut. Ya kita bayangkan bagaimana perjuangan Nabi berjalan sejauh 434 kilometer sambil menghindari kejaran dari apa? Sambil menghindari kejaran dari orang-orang Quraisy. Ya. Nah, maka kalau kita senantiasa hanyut gitu ya, senantiasa hanyut ke dalam kisah Nabi tersebut, kita bisa merasakan bagaimana kondisi Nabi, bagaimana perasaan Nabi ketika itu, maka itulah yang membuat kita menjadi salah satu wasilah agar ketika kita tidur, ketika kita bermimpi, kita semua bisa bertemu dan bermimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz mau tanya, mau tidak Bapak Ibu bermimpi bertemu dengan Nabi? Mau. Mau, Mau? Ustadz. Mau. Nah, hari ini kayak gitu ya. Ustadz rekomendasikan Bapak Ibu punya kitab namanya Syama'il Muhammadiyah. Tapi beli terjemahnya saja. Biar nggak bingung. Syama'il Muhammadiyah. Dibaca. Bacanya jangan buru-buru. Dihayati bagaimana kondisi fisiknya Nabi. Kayak gitu ya. Seperti itu. Karena kalau di dalam pembahasan kita, Qisasul Anbiya lebih umum pembahasannya semua Nabi. Kayak gitu ya. Tapi kalau dalam kitab Syama'il Muhammadiyah itu fokus mulai dari fisiknya Nabi, cara berjalannya Nabi, bagaimana cara makannya, warna kesukaan Nabi, dan lain sebagainya. Dan kita berharap, kalau mungkin hari ini ketika kita hidup di dunia, kita baru bisa mimpi bertemu dengan Nabi, maka semoga di akhirat nanti kita bisa betul-betul berkumpul dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin, amin. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ya, insyaallah kita akan mulai ya kisah yang pertama. Ini pertama Ustadz ingin menjelaskan dulu siapa Imam Ibnu Katsir. Kalau kita berbicara tentang Imam Ibnu Katsir, maka tentu kita nggak akan asing dari nama ini. Karena salah satu kitab tafsir yang paling banyak dikaji, yang menjadi standar juga dalam perlombaan tafsir Al-Quran di Indonesia, salah satunya adalah tafsir ya karya Imam Ibnu Katsir tersebut. Ibnu Katsir ini ya lahir pada tahun 700 Hijriah. Ya, 700 Hijriah sekarang 1400
1457 ya, betul ya? 1447 Hijriah. Berarti kurang lebih 700 tahun yang lalu. Ya. 7 abad yang lalu, Imam Ibnu Katsir ini nama aslinya adalah Ismail bin Amr bin Katsir. Ya. Ismail bin Amr bin Katsir. Nah, kita mengenalnya dengan nama Imam Ibnu Katsir. Nah, beliau ini memiliki lakob. Lakob itu julukan. Julukannya itu adalah Imaduddin. Imam di dalam agama ini. Beliau pun mendapatkan predikat sebagai Al-Faqih Asy-Syafi'i, pakar fikih dalam mazhab Syafi'i. Jadi kita tahu bahwa Imam Ibnu Katsir secara mazhab menggunakan mazhabnya Imam Syafi'i. Kemudian mendapatkan gelar Al-Hafiz, pakar hadis, dan juga Al-Mu'arrikh, pakar sejarah. Jadi tidak keliru ketika kita mempelajari kitabnya Imam Ibnu Katsir. Karena memang Imam Ibnu Katsir ini ya diakui oleh para ulama-ulama terdahulu bagian dari orang-orang Al-Mu'arrikh, yaitu pakar sejarah. Oke, Ustadz akan ceritakan secara singkat saja. Kelahiran dan pertumbuhannya, Imam Ibnu Katsir ini lahir di sebuah kampung yang bernama Busri, ya, yang terletak di sebelah timur kota Damaskus. Nah, Imam Ibnu Katsir ini perjalanan menuntut ilmunya sungguh luar biasa. Ya, perjalanannya nggak main-main gitu ya. Bagaimana dia menimba ilmu dari suatu guru ke guru-guru yang lainnya. Bapak Ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, selain Imam Ibnu Katsir ini menulis tafsir gitu ya, kemudian juga menulis Qisasul Anbiya, termasuk mengarang sebuah kitab yang namanya Al-Bidayah wan Nihayah. Ya, merupakan salah satu ensiklopedi sejarah yang sangat besar, terdiri dari 14 jilid yang tebal, dan kitab ini menjadi salah satu rujukan utama dalam kajian sejarah. Oke. Kita mulai Bapak Ibu ya, dari kisah pertama, Nabi yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, namanya Nabi siapa? Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam ayahnya siapa Bapak Ibu? Allah Coba. langsung. Allah nggak ada, Ustadz. Nggak ada. Wah ini seperti Bani Israel ini Ibu sini. Astagfirullah, nggak maksudnya nggak ada. Karena langsung diciptakan oleh Allah. Oke, baik. Nah, kita bahas istri ya, biar mudah dipahami. Ustadz share screen kan. Nah, sebentar. Ini ayat-ayatnya, kayak gitu ya. Ayat-ayatnya kita mulai dulu gini. Pertama, gitu ya. Jadi gini, ketika mungkin kita mengatakan, nggak mungkin, kayak gitu ya, nggak mungkin ada manusia yang lahir tanpa adanya seorang bapak, sebagaimana Nabi Isa alaihi salam. Maka dalam keimanan, sesuatu yang nggak mungkin itu menjadi mungkin. Ya, karena kalau kita pelajari, orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman itu pemikirannya unik, Bapak Ibu. Ya, pemikirannya unik. Misalkan gini, orang yang tidak beriman, kita bisa lihat orang-orang Jepang. Mereka tidak beriman kepada Allah. Mereka nggak mau punya keturunan. Mereka pun nggak mau menikah. Kenapa? Karena mereka menganggap ketika mereka punya keturunan itu menghambat karir. Ketika mereka menikah itu menghambat karir dan apa? Spending. Nah, spending apa Ibu Uci? Coba tahu nggak? Spending itu apa? Biaya pengeluaran. Butuh biaya yang perlu dikeluarkan. Itu pemahaman orang-orang yang nggak beriman. Tapi pemahaman orang-orang yang beriman, ketika dia mengeluarkan sesuatu, maka sesuatu tersebut dia sedang transaksional juga sebetulnya. Tapi transaksionalnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu ditukarkan dengan pahala. Kayak gitu.
Nah, itu kan pemikiran unik ya, yang membedakan antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Nah, maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam keimanan kita mengimani bahwa Nabi Adam itu memang betul-betul diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa memiliki ayah, tanpa memiliki ibu. Dan penciptaan Nabi Adam ini ya diciptakan dari tanah liat yang hitam. Makanya kalau kita misalkan membuka dalam Quran surah Al-Hijr juz 14, salah satu alasan kenapa iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam itu dengan satu ungkapan, khalaqtani min nariw wa khalaqtahu min tin. Engkau telah engkau telah menciptakanku dari api, sedangkan engkau telah menciptakannya dari tanah yang hitam. Nah, maka Nabi eh, Nabi Adam alaihissalam yang diciptakan dari tanah liat yang hitam tersebut ya, iblis merasa bahwa dirinya lebih mulia karena dia diciptakan dari api sedangkan Adam hanya dari tanah. Namun disitulah yang menjadi cikal bakal iblis diusir dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya sebelum pembahasan ini terdapat banyak ayat ya, banyak ayat yang menjelaskan tentang kisahnya Nabi Adam. Nah, di sini kita mulai masuk ke dalam penjelasannya. Pertama, hikmah dari penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Begini, Bapak Ibu dulu pernah mungkin berpikirnya seperti ini, bahwa Nabi Adam itu diturunkan ke dunia disebabkan hukuman dari Allah karena memakan buah khuldi. Betul atau tidak Bapak Ibu? Betul? Nabi Adam Iya, dan betul, istrinya Ustaz. diturunkan ke muka bumi disebabkan hukuman karena makan buah khuldi. Betul? Karena melanggar perintah Allah, Ustaz. Oke, karena melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya begini, kalau Nabi Adam dan istrinya nggak makan buah khuldi, kira-kira turun nggak ke muka bumi? Turun, Ustaz. Turun. Kenapa, Ibu? Kan nggak melanggar. Karena Allah Maha mengetahui apa yang akan terjadi. Yang memang Nabi Adam itu diciptakan untuk menjadi calon eh, kafilah ya di bumi. Khalifah. Khalifah. Oke, kalau kafilah itu kelompok ya. Kelompok kafilah Khalifah. datang gitu ya. Khalifah. Oh, ini dia menjadikan khalifah di bumi. Ya, itu Ustaz. Oke. Nah, khalifah itu berasal dari kata eh, kholafa ya. Makanya dulu pemimpin setelah Nabi itu disebut dengan khulafaur rasyidin ya. Khalifah itu artinya pengganti. Nah, maka kalau kita membaca di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat ke-30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Allah berkata kepada para malaikat bahwa ini sesungguhnya aku ja'ilun hendak menjadikan fil ardi di muka bumi ini khalifah seorang khalifah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, bumi itu sudah ada, langit pun sudah ada. Termasuk ketika itu, bumi itu dihuni oleh bangsa jin. Dan bangsa jin itu melakukan kerusakan di muka bumi. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah hendak menciptakan manusia yang tujuannya menjadi khalifatullah fil ard, menjadi penggantinya Allah di muka bumi. Tugasnya apa? Tugasnya dua. Khirasatuddin, menjaga agama, wasiyasatid dunia, dan mengurusi urusan dunia. Nah, maka ketika Allah hendak menciptakan Nabi Adam, Allah memberitahukan keinginannya untuk menciptakan Adam, ya. Keinginan ini, gitu ya, disampaikan kepada para malaikat-malaikatnya. Sebagai apa? Sebagai pujian tentang penciptaan Adam dan juga keturunannya. Nah, maka mendengar mendengar
penyampaian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, para malaikat kemudian mencari tahu, ingin mengungkap apa hikmah di balik penciptaan Adam dan juga keturunannya. Namun, pertanyaan malaikat ini bukan tujuannya untuk membantah. Karena malaikat ini adalah makhluk yang Allah ciptakan yang tidak pernah membantah sama sekali atas segala perintah yang Allah perintahkan. Ya, bukan untuk membantah, bukan untuk menghina, ataupun dengki terhadap keturunan Adam. Nah, maka Bapak Ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini para malaikat bertanya di dalam Al-Quran, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa para malaikat ini, ya, kenapa para malaikat ini seolah-olah sudah apa ya namanya? Sudah menganggap bahwa manusia itu akan melakukan kerusakan di muka bumi ini, padahal manusianya saja belum diciptakan. Coba pertanyaannya Bapak Ibu, hari ini manusia melakukan kerusakan tidak di muka bumi ini? Ya, manusia melakukan kerusakan tidak Bapak Ibu di muka bumi ini? Iya, Melakukan Ustaz. banyak, Pak Ustadz. Oke, terlihat kerusakannya? Iya Coba Ustaz, terlihat. ayatnya apa? Yang tahu ayatnya Ustaz kasih hadiah. Coba sebutkan ayatnya. Ayat yang menjelaskan tentang kerusakan yang ada di muka bumi ini disebabkan perbuatan dari manusia. Ada yang apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan di muka bumi ini disebabkan perbuatan manusia. Nah, kenapa mereka itu punya anggapan bahwa manusia itu akan melakukan kerusakan dan pertumpahan darah? Menurut salah satu pendapat, kerusakan dan pertumpahan darah ini sudah pernah ada, ya, dan mereka lihat sebelum Adam diciptakan. Inilah yang dilakukan oleh bangsa jin dan bun, ya. Bun ini adalah salah satu bagian dari bangsa jin juga, yang Allah sudah ciptakan sebelum Adam, dan Allah tetapkan mereka semua ada di muka bumi. Dan mereka melakukan kerusakan di sana. Mereka melakukan pertumpahan darah di sana. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam riwayatnya Abdullah bin Umar itu menuturkan, jin itu sudah ada 2000 tahun sebelum Adam diciptakan. Jadi sebetulnya begini Bapak Ibu. Itulah mengapa ketika di Ustaz lupa ya, di kajian keberapa di IKC Ustaz jelaskan bahwa kita itu jangan sampai lupa bahwa rumah yang sekarang kita tinggali adalah rumah yang sama, tempat yang sama, wilayah yang sama, yang bangsa jin juga tinggali. Bahkan hari ini mungkin sekarang kita merasa di kanan kiri kita itu nggak ada siapa-siapa, padahal ada jin korin yang selalu mengikuti kita kemanapun kita berada. Mereka yang paling tahu kebiasaan kita, mereka yang paling tahu hobi kita, mereka yang paling tahu tentang kesukaan kita, seperti itu. Nah, maka kita harus senantiasa waspada. Misalkan, coba Bapak Ibu, kalau masuk ke kamar mandi, mengucapkan apa? Doa masuk kamar mandi apa Bapak Ibu? Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal habais, Ustaz. Kakinya duluan yang mana Pak Nasar? Kaki yang duluan, kaki kiri, Ustaz. Oke, baik. Tujuannya apa? Kita berdoa seperti itu. Agar nanti di dalam kamar mandi kita terhindar dari godaan syaitan, Ustaz. Oke. Pertama betul itu. Terhindar dari godaan setan. Yang kedua, agar setan itu nggak bisa melihat aurat kita. Andaikan kita masuk ke kamar mandi, kita membuka baju kita, dan kita nggak berdoa apapun, maka setan itu bisa
Jin bisa melihat bagaimana lekuk tubuh kita, jin bisa melihat bagaimana aurat kita. Makanya dalam kasus-kasus ruqyah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada ya perempuan-perempuan itu yang nggak entah kenapa nggak laku-laku, bukan karena nggak cantik, bukan. Tapi karena ternyata perempuan tersebut disukai oleh jin. Dia ketika membuka bajunya nggak berdoa, dia ketika masuk kamar mandi nggak berdoa, jin suka sama dia. Akhirnya apa? Dia mengganggu siapapun yang mendekati wanita tersebut. Coba benar-benar Sonia suka lupa nggak kalau ke kamar mandi baca doa? Atau siapa yang suka di kamar mandinya suka berlama-lama? Kayak gitu ya, hati-hati. Termasuk juga Bapak Ibu, mohon maaf ya, ini karena sudah berumah tangga semua, mau melakukan hubungan suami istri, berdoa terlebih dahulu. Karena kalau nggak berdoa, nanti jin ikutan. Jadi harus kita sadari, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika kita hidup di rumah kita, di tempat yang sama pun ada bangsa jin. Kan kita pun malu ya membuka aurat kita kalau ada orang yang asing, gitu ya. Maka kita harus sadar bahwa keberadaan jin itu nyata. Bahkan jin ini salah satu penghuni asli muka bumi 2000 tahun Nabi Adam diciptakan. Nah, maka Bapak Ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, dahulu ketika bangsa jin ya, ketika bangsa jin ini melakukan pertumpahan darah di muka bumi ini, melakukan peperangan kan ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan pasukan malaikat untuk menghalau dan menghukum mereka ke semenanjung-semenanjung lautan. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya, kalau kita baca di sini gitu ya, kenapa sih dikirimnya itu ke lautan? Karena tempat kehidupan bangsa jin hari ini itu di lautan, Bapak Ibu. Jadi lautan itu terdapat singgasana jin di sana. Makanya kalau Pak Nasar pernah nggak berlayar ke ini, lautan segitiga Bermuda? Ah, cuman lewat aja tempo hari Pak Ustadz. Itu bagaimana Pak? Ombaknya memang besar di sana. Ombaknya lumayan sih Pak Ustadz. Lumayan Besar. ya, kayak gitu. Nah, ada beberapa ahli sejarah yang mengatakan bahwa gitu ya, tempat ya markas besarnya iblis itu ya berasal di sana. Pokoknya di tengah-tengah lautan. Yang memang betul-betul apa jauh dari hiruk pikuk manusia, jauh dari kerajaan, jauh dari kehidupan manusia. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Dan Bapak Ibu tahu nggak, salah satu yang pernah memimpin pasukan untuk apa? Untuk menghukum jin-jin yang saling menumpahkan darah itu dipimpin oleh siapa? Salah satu pemimpinnya adalah yang bernama Ajazil. Siapa Ajazil? Ajazil itu adalah nama lama iblis sebelum iblis diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Jadi Ajazil, iblis, itu dulunya bagian dari orang yang soleh, orang yang taat kepada Allah, ahli ilmu. Makanya begini Bapak Ibu, kalau kita hari ini hanya sekedar mencari ilmu, tapi tidak mengamalkannya, kita tuh sudah ketinggalan jauh sama iblis. Kalau kita hanya sekedar ngafalin Quran, baca Quran, iblis tuh lebih fasih bacanya daripada kita. Kalau kita hanya mempelajari tafsir, mempelajari sejarah, iblis tuh lebih fasih sejarahnya Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu ya, tanyakan kisah Nabi Adam, kisah Nabi Musa, kisah Nabi Muhammad kepada iblis, iblis mampu menceritakannya secara sempurna. Kenapa? Iblis itu sudah hadir sebelum Adam diciptakan. Maka, apa pembeda antara kita dengan iblis? Kita harus mengamalkan ilmunya. Kenapa? Karena itu yang tidak dilakukan iblis dan juga bala tentaranya. Bapak Ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, jadi mereka kayak gitu ya. Ada pendapat para ulama yang lain yang mengatakan bahwa para malaikat seperti itu karena mereka tahu makhluk yang diciptakan dari unsur bumi biasanya memang berwatak seperti itu. Kita kan diciptakan dari tanah. Tanah itu memang adanya di bumi gitu. Makanya ada ulama-ulama yang berpendapat kenapa
eh, kenapa malaikat itu bertanya kepada Allah gitu ya tentang bahwa manusia ini akan melakukan pertumpahan darah karena malaikat tahu bahwa manusia itu dibuat dari tanah yang berasal dari bumi. Bapak Ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, nah sedangkan ya di dalam Al-Qur'an dijelaskan sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu. Yakni apa? Senantiasa beribadah kepadamu dan tak ada seorang pun di antara kami yang durhaka kepadamu. Nah, maka jika memang manusia diciptakan untuk maksud beribadah kepadamu, kami pun tiada pernah lelah untuk beribadah kepadamu setiap saat. Ya, ini ungkapan yang diungkapkan oleh malaikat. Namun, Bapak Ibu yang dicintai Allah, Allah menunjukkan kekuasaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ini a'lamu ghaibas samawati wal ardh." Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Aku mengetahui maslahat yang kuat di balik penciptaan manusia yang tidak lain, ya, yang tidak kalian ketahui. Maksudnya apa? Di antara mereka kelak akan muncul para nabi, para rasul, orang-orang siddiqin, dan juga para syuhada. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya begini. Manusia itu memang ada memiliki potensi melakukan kebaikan maupun memiliki potensi melakukan keburukan. Ya, namun begini, ketika seorang manusia melakukan ketaatan kepada Allah, bertakwa kepada Allah, taat kepada Allah, maka derajatnya lebih mulia dibandingkan para malaikat. Akan tetapi, ya, ketika manusia itu bermaksiat kepada Allah, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka derajatnya bahkan lebih hina dibandingkan hewan. Ya. Maka dari itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begini. Di dalam Al-Qur'an, Quran surah Al-A'raf, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins." Sungguh telah aku ciptakan neraka jahanam itu kebanyakan masuk ke dalamnya berasal dari golongan manusia dan juga jin. Apa yang membuat mereka masuk ke dalam neraka tersebut? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati tapi tidak mempergunakan hati tersebut untuk memahami ayat-ayat kami. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka memiliki mata tapi tidak dipergunakannya untuk melihat ayat-ayat kami. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka memiliki telinga tapi tidak digunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat kami. Ulaika kal'an'am bal hum adall. Maka mereka itu seperti hewan ternak, bahkan lebih hina dibandingkan hewan ternak tersebut. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang diciptakan, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hikmah di balik penciptaan Nabi Adam alaihissalam karena Allah Subhanahu wa taala hendak apa? Hendak menjadikan ya seorang khalifatullah fil ard, seorang pengganti Allah di muka bumi untuk mengurus urusan agama, ya, mengatur urusan agama dan juga wasiyasatid dunia, mengurusi urusan dunia. Jadi, Bapak Ibu yang dicintai Allah, Islam itu ya, Nabi Adam agamanya Islam, kayak gitu ya. Islam itu nggak hanya sebagai sebuah agama, tapi Islam itu adalah sebagai sebuah mabda. Mabda itu apa? Mabda itu kalau mungkin kita geser ke dalam kosakata bahasa Indonesia, yang paling mendekati definisi mabda itu adalah ideologi. Ya, dan di dunia hari ini hanya ada 3 ideologi. Yang pertama ideologi Islam, yang kedua ideologi kapitalis, yang ketiga ideologi sosialis. Nah, Islam ini nggak sekedar sebagai sebuah agama, namun Islam pun sebagai sebuah ideologi.
Kenapa Islam bisa disebut sebagai sebuah ideologi? Karena Islam memiliki seperangkat aturan tentang pandangan hidup. Dalam Islam, kita mengenal sistem pemerintahan dalam Islam, sistem ekonomi dalam Islam, sistem pergaulan dalam Islam. Sedangkan dalam agama yang lain, yang dipelajari itu hanya hubungan dirinya dengan Allah. Nggak ada dipelajari tentang sistem ekonomi, sistem pendidikan, sedangkan dalam Islam itu semua diatur. Nah, maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, disinilah ya salah satu hikmah kenapa diciptakan Nabi Adam alaihissalam untuk mengurusi urusan di dunia tersebut. Makanya begini, orang yang soleh sepanjang zaman itu selalu ada. Ya, selalu ada orang-orang yang memang betul-betul berpegang teguh kepada Allah. Yang karena mereka lah, atas wasilah mereka salah satunya, Allah menjaga agamanya, dan sampai hari ini Islam itu masih tegak dan masih berdiri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, yang selanjutnya, ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat, salah satunya juga adalah bangsa jin, ya, itu untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Namun, seluruh malaikat sujud kecuali iblis. Iblis sombong dan tidak mau sujud. Makanya keterlaluan kalau ada manusia yang sombong. Iblis sombong udah pernah masuk surga. Manusia belum masuk surga aja udah sombong. Lalu bagaimana dia bisa masuk ke dalam surga? Yang membuat iblis diusir dari surga itu karena sombong. Lantas bagaimana jika hari ini kita sombong bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala begini. Ada orang yang hari ini beranggapan ya bahwa Islam itu sudah nggak layak untuk apa? Untuk diterapkan hari ini. Sistem Islam itu adalah sistem yang kuno. Ya, pelajaran-pelajaran Islam itu berasal dari pelajaran-pelajaran klasik yang sudah sangat kuno, sudah sangat jauh tertinggal oleh zaman. Kira-kira Bapak Ibu setuju nggak? Nggak apa-apa. Mau setuju boleh, nggak setuju juga nggak apa-apa. Setuju nggak kalau ada orang yang berpendapat seperti itu? Islam ini sudah terlalu jadul, Islam ini sudah terlalu kuno, nggak mungkin bisa relevan kalau diterapkan di sistem modern hari ini. Setuju, Bapak Ibu? Setuju, Ustadz. Setuju. Oke, ada yang Ada setuju, ada ada yang sebagian tidak. orang yang udah berpendapat kayak gitu, Ustadz. Oke, kayak gitu ya. Heeh. Begini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu pertanyaan pertama dulu. Terus yang kedua begini. Eh, ini apa Bapak Ibu? Kelihatan nggak? Ini apa? Topi ya, Ustaz. Peci. Ini pecinya Topi. Zaid. Kayak gitu. Ustadz untuk bisa mengetahui ini bagaimana caranya? Untuk bisa mengetahui bahwa ini namanya peci. Nanti ini udah tidur. Dibuka dulu, dilihat bentuknya gitu, Ustadz. Oke, kita lihat bentuknya Ustadz misalkan nggak punya informasi sebelum ya. Ustadz lihat terus kira-kira bakal tahu nggak? Dilihat 1 jam, oh ini peci. Atau Nggak gimana? tahu, Ustaz. Coba. Harus nanya, Ustaz. Ini Nah, apa gitu. kalau nggak ada satupun orang yang tahu, gimana? Kita kasih nama ini peci. Nah, jadi begini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Seorang anak nggak akan tahu terhadap satu kosakata sebelum dia melihat, mendengar tentang kosakata tersebut. Contoh, Zain nggak tahu yang namanya ayam sampai diajarkan oleh umahnya, ini ayam. Nah, maka, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita bisa menyebutkan ini peci, ini kopea, bukan karena kita memandangnya terus, tiba-tiba kita tahu namanya, tidak. Tapi karena ada yang disebut dengan maklumat sabiqah. Ada maklumat sebelumnya, ada informasi sebelumnya yang mengatakan bahwa ini tuh peci. Betul?
Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pertanyaannya, siapa yang dulu pertama kali mengajarkan kepada kita ini langit, ini bumi, ya, ini besi, ini tembaga, ini air, ini sungai. Siapa yang pertama kali mengajarkan itu kepada kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, kalau kita mengatakan hari ini, ya, gak layak syariat Allah itu memimpin hari ini, maka sama dengan kita ini apa? Melakukan kesombongan kepada zat yang telah mengajarkan kepada kita tentang ilmu-ilmu yang ada di alam semesta ini. Bapak Ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah maka yang pertama kali mengajarkan tentang nama-nama tersebut, ya, nama-nama benda, itu dari Allah mengajarkan kepada Nabi Adam. Nabi Adam mengajarkan kepada para malaikat dan juga makhluk-makhluk yang lainnya. Nah, maka kesimpulannya Bapak Ibu, kita itu, awal mula kita itu dalam kondisi bodoh. Sampai Allah mengajarkan ilmunya kepada kita. Ya, maka kalau istilah sekarang tuh begini. Dulu orang tua kita mengajari kita berbicara. Orang tua kita mengajari kita satu kosakata ke kosakata yang lainnya. Maka kalau hari ini kita pandai dalam berbicara, jangan gunakan kepandaian berbicara tersebut untuk apa? Untuk membantah apa yang diucapkan oleh orang tua kita. Apapun alasannya, itu tidak layak, Bapak Ibu. Nah, maka dari itu, Bapak Ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, begini. Allah itu telah menciptakan manusia. Allah telah menciptakan alam semesta. Allah telah menciptakan seluruh yang ada di alam semesta ini, maka Allah yang paling tahu tentang apa yang terbaik untuk mereka. Termasuk dalam syariat Islam. Ya, karena agama Nabi Adam Islam, agama Nabi Idris Islam, seluruh agama Nabi dan Rasul itu Islam. Hanya nanti yang berbeda itu syariat, isi syariat di dalamnya berbeda-beda. Tergantung risalah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul yang mananya. Nah, Bapak Ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Nah, maka kesimpulan ya, karena membahas sejarah ini banyak yang bisa kita simpulkan, banyak yang bisa kita ambil hikmah begini. Kalau gitu ya, ada orang yang hari ini mengatakan, ya, Islam itu sudah nggak relevan diterapkan di zaman yang serba modern ini, itu adalah orang yang paling sombong dalam berbicara. Kenapa? Seolah-olah dia menganggap bahwa syariat Allah itu tidak sempurna. Syariat Allah itu tidak sempurna. Padahal, Bapak Ibu, salah satu pembelajaran yang bisa membuktikan Islam itu selalu relevan dengan apapun yang terjadi sepanjang zaman adalah apa? Adalah ketika terjadi virus corona beberapa tahun yang lalu. Coba bayangkan, hari ini yang kita mengatakan sedang dalam era kemodernan, segala sesuatu bisa menggunakan robot, bisa menggunakan AI. 5 tahun yang lalu, ketika kita diserang oleh corona, yang katanya serba canggih, namun kita dibuat lockdown oleh apa? Oleh satu makhluknya Allah yang bahkan tidak bisa dilihat oleh mata kita sendiri. Ya, Allah baru turunkan satu pasukannya, itu sudah membuat apa? Dunia yang katanya canggih ini langsung istirahat. Bisa terbayang nggak Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Dan ternyata sebelum ada solusi lockdown, Islam itu sudah memiliki solusi semenjak dulu. Karena Islam pernah menangani wabah ketika terjadi di masa itu. Ya, salah satunya apa? Dengan menyebar. Jangan bersatu gitu ya, menyebar ke pegunungan-pegunungan, menetap di sana, hingga akhirnya apa? Setelah beberapa waktu, setelah beberapa pekan, akhirnya wabah tersebut dapat tertangani. Ketika itu yang terjadi adalah wabah Taun. Nah, Bapak Ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau misalkan begini, ketika gitu ya, ketika kita mengatakan bahwa Islam itu udah nggak relevan dengan masa ini. Coba kita buka dalam Al-Quran, surah Al-Mu'minun ayat 12, 13, 14 tentang proses penciptaan manusia. Di situ dijelaskan secara detail bahwa proses penciptaan manusia ini berasal dari setetes mani yang berubah
menjadi segumpal daging, segumpal darah, dari segumpal darah berubah menjadi segumpal daging, dari segumpal daging berubah menjadi tulang berulang, dari tulang berulang tersebut kemudian dibalut oleh daging yang lainnya, kemudian Allah menjadikan sesuatu makhluk yang lain. Dan kalau kita tanyakan pada ilmu sains modern, pada keilmuan kedokteran hari ini, ilmu tersebut baru ditemukan oleh manusia pada abad ke-7. Ya, pada abad ke-7. Sedangkan Islam sudah menemukan itu 14 abad yang lalu. Nah, maka itu menunjukkan apa? Islam itu ya selalu relevan untuk diterapkan di zaman manapun sampai terjadinya hari kiamat. Maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan sampai karena hari ini kita sudah memiliki ilmu tentang kehidupan dunia, sampai kita lupa siapa yang dulu pertama kali mengajarkan kita ilmu, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa Allah mengajarkan ilmu itu kepada kita nggak akan pernah tahu nama-nama yang ada di muka bumi ini, kita nggak akan pernah tahu khasiat yang ada di muka bumi ini, kecuali Allah telah mengajarkan kita sebelumnya. Ya, baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini ya untuk sesi pertama kita, pengenalan tentang kitab Qisasul Anbiya. Kita pun sudah memahami hikmah dari penciptaan Nabi Adam, termasuk siapa yang dulu pertama kali mengajarkan nama-nama ya, nama-nama benda kepada kita, dan semoga inilah yang menjadikan kita jangan sampai kita lupa siapa yang dulu pertama kali mengajarkan ilmu kepada kita itu bukan orang tua kita, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita nggak diajarin secerdas apapun, satu benda saja kalau kita nggak ada informasi sebelumnya, kita nggak tahu ini benda apa. Tapi karena kita ada informasi sebelumnya, itulah yang menjadikan kita mengetahui ini nama bendanya itu apa, seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, selanjutnya Ustaz persilahkan, barangkali ada yang mau ditanyakan dulu atau ada yang mau didiskusikan, Ustaz persilahkan. Tafadhol masykurah. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Jelas? Wah, ini kayaknya Jelas, diceritain Ustaz. sambil kayak ini ya, kayak di Nina Bobo ini nih ya. Jelas, Kalau baca Ustaz. sendiri bingung nggak Bapak Ibu? Bingung. Oh, bingung ya. Nah, kalau dijelaskan lebih mudah untuk dipahami. Insya Allah lebih mudah, Ustaz. Ya, jadi kalau nanti ada orang yang sombong, Bapak Ibu ingetin kepada dia. Siapa yang pertama kali mengajarkanmu? Yang pertama kali mengajarkan kepadaku guruku gitu ya. Ya, guru kamu itu diajarin sama siapa? Gurunya lagi. Terus ke atas Nabi Adam. Setelah Nabi Adam siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan fakta itu bisa kita indra ya Bapak Ibu ya. Coba Bapak Ibu ngeliatin mobil aja di depannya. Kalau kita nggak ada informasi sebelum atau maklumat sabi kok itu namanya mobil, mau kita lihat berapa hari sekalipun itu kita nggak akan pernah tahu itu namanya mobil. Tapi karena kita dapat informasi sebelumnya bahwa ini tuh namanya mobil, hingga pada akhirnya apa? Hingga pada akhirnya kita bisa menyebutkan ini tuh mobil, ini tuh motor, ini tuh tembaga, ini tuh besi, ini tuh air, kayak gitu ya. Dan muara dari setiap ilmu yang kita pelajari, itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kesimpulan akhirnya seperti ini, Bu. Selagi kita itu hidup di buminya Allah, ya, ini kesimpulannya nih. Selagi kita itu hidup di buminya Allah, mendapatkan rezeki dari Allah, tubuh kita pun milik Allah, nyawa kita pun milik Allah, ya sudah. Nggak ada yang perlu kita lakukan kecuali taat kepada Allah. Ya, tunduk kepadanya. Itulah yang bisa satu-satunya menjamin agar kita selamat di kehidupan dunia maupun kita selamat di kehidupan akhirat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, baik bunda-bunda salihah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kalau sudah jelas gitu ya. Mungkin gini, Ibu Uci ada. Jadi begini, Ada, Ustaz. Ustadz itu jadi
di kelas hijrah ini nanti hari Rabu itu akan ada Mhm. libur semuanya, gitu ya. Akan ada libur di semua program hari Rabu karena guru-gurunya sedang ada family gathering di daerah Garut. Nah, sehingga kan hari Rabu itu ada jadwal ini, Ibu Ci. Ada jadwal apa? Ada jadwal yang biasanya kelas hijrah series tuh. Betul, ya Nah, itu Ustadz. berubah jadwalnya jadi hari Minggu. Apaan? Berubah jadwalnya menjadi hari Jumat malam Jumat. kayak gitu. Oh, Nah, kalau misalkan untuk kajian yang Qisosul Anbiya untuk pekan depan kita diawalkan, kira-kira bisa nggak diawalkan masa jamnya Ustadz atau gimana? dimajukan jadwalnya? Jamnya. Kayak gitu. Oh, jam. Kalau bisa, Hah? gitu ya, insya Allah Ustadz luang di hari Ahad besok. Hari Ahad besok, Oh, malam Senin. malam Senin. Kayak gitu. Nanti Kalau bisa aku sih didiskusikan. nggak ada kendala Ustadz. Nanti yang bisa hadir silakan hadir gitu aja Ustadz ya. Oke, baik. Insya Allah ya. Ya, Ustadz, informasikan lebih awal, Ibu ya. Saya Baik khawatir Ustadz, terima biar kasih. tidak mendadak kayak gitu ya. Baik, Iya Ustadz. benar-benar sorry. Biar kita semangat, kayaknya Ustadz harus kasih tugas deh. Kayaknya setiap kajian bikin rangkumannya terus share di grup ya. Biar saya tahu nih siapa yang rangkumannya paling lengkap. Uci, Kayak gitu ya. Ustadz, Uci. Gak apa-apa, walaupun rangkumannya cuman Nabi Adam langsung kirim. Kelihatan. Kayaknya ngantuk pas hadir kajiannya ya. Kayaknya saya tahu deh, rangkuman yang paling panjang kayaknya Pak Nasar ini. Rangkumannya Masya Allah, rangkumannya Panasa. berapa buku ini kayaknya ya. Oke gitu ya. Karena begini, betul. Ustadz itu terbiasa ketika udah Ustadz beres ngaji nih, itu banyak murid-murid Ustadz tuh, Ustadz ini ini tulisan saya Ustadz. Ketika Ustadz cek ada selanjutnya, scroll ke bawah, selanjutnya lagi, ternyata banyak sekali kayak gitu ya. Masya Allah, berarti betul-betul dari awal sampai akhir itu betul-betul mencatat kayak gitu ya. Tapi catat saja apa yang perlu, biar kita nggak lupa, apalagi ini tentang sejarah gitu ya. Bisa kalau dicatat semuanya pasti bingung kayak gitu ya. Nah, catat yang perlunya, nah biar nanti lebih mudah untuk kita bisa memoroja atau mengulangnya seperti itu ya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jika tidak ada yang tanyakan, mungkin Ustadz, ya. maaf mau nanya dikit Ustadz. Berhubungan dengan yang tadi yang Ustadz bilang yang sebagian orang menganggap Islam itu kuno gitu ya. Saya sendiri juga prihatin ya dengan kondisi yang sekarang. Kayaknya untuk sholat 5 waktu pun juga kalau dilihat tuh generasi sekarang juga cukup ini ya, prihatin lah. Karena pernah juga selentingan lewat kalau si A nih sholatnya 5 waktu, wah dia mah ustadz, ustazah gitu. Jadi kayak seolah-olah tuh sholat 5 waktu kayak yang sesuatu yang wah banget gitu di saat sekarang nih gitu. Dan jadi kayak apa ya, dianggap hal yang biasa kalau kita ngelewatin sholat gitu. Yang saya khawatirin generasi ke depannya lagi gimana ya ini ya menyikapi anak kita supaya, bisa terus, terpantau gitu. Apalagi sekarang kan zamannya juga udah kayak yang banyak, apa ya, ya kayak Korea-Korea, ya lebih ke, ya anak-anak zaman sekarang gitu Ustadz. Jadi, Cara cara mendidik anak sekarang ternyata Masya Allah juga ya perjuangannya gitu. Gimana menyikapinya ya Ustadz, supaya kita nggak ke apa ya, kelewat gitu. Jangan sampai kita kelolosan gitu loh Ustadz. jadi Menyikapinya paham. untuk apa, untuk ngedidik anak-anak kita ke depannya. Kayaknya makin mengkhawatirkan aja gitu loh kondisinya sekarang tuh. Siap, Gitu bisa. Ustadz. Makasih ya Ustadz.
Mau, maaf Ustadz mau nambahin. Ya mungkin sekarang yang kalau aku lihat itu banyak generasi muda yang justru malah malu sebenarnya kalau dia terlihat taat gitu loh sama Allah. Tapi memang ada juga beberapa yang mungkin mereka jadi diam-diam gitu. Diam-diam gitu yang dia sholat sunnah tuh diam-diam. Jadi kayak malu aja gitu kalau seandainya tuh dia taat gitu, kelihatan taat gitu Ustadz. Karena kayak jadi sesuatu yang wah banget gitu loh Ustadz kalau seandainya bisa ngejalanin sholat 5 waktu aja sekarang tuh ya kayak gitu aja sih gitu. Terus budaya-budaya yang kita terima di di TV kita juga kan informasi-informasi juga terlalu apa ya eh terlalu terbuka banget ya. Jadi belum umurnya juga akhirnya anak-anak sekarang tuh udah bisa eh udah belum cukup umur tapi udah nerima hal-hal yang nggak apa sih nggak nggak seumurnya gitu loh, nggak dalam Betul. batas umurnya gitu Ustadz. Oke. Iya, Bisa dipahami. Begini, makasih Ustadz ya. Ustadz mau sedikit cerita kayak gitu ya. Jadi, kami itu pernah membuat satu kajian yang dimana kajiannya itu bukan di masjid, tapi kajiannya itu di kafe. Nah, ketika sedang kumpul kajian, tiba-tiba ada teteh-teteh di kafe tersebut yang, ini kajian ya, boleh nggak saya ikut? Dan apa coba? Dia nggak pakai kerudung sama sekali. Oh boleh boleh, ikut saja kayak kata itu. Ya, saya tuh malu kalau misalkan hadir kajian ke masjid karena saya belum bisa belum terbiasa pakai kerudung. Jadi kalau misalkan kajiannya di kafe, saya bisa ikutan, bisa menyimak dan bisa mendengarkannya kayak gitu. Dan makanya begini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kita gitu ya, ketika apa namanya tuh, ketika kita ini kajian, nggak sekedar kajian itu hanya dapat dilakukan di masjid, bisa di kafe, bisa di tempat terbuka, di alam terbuka gitu. Kenapa? Karena ada mereka yang ada perasaan malu untuk hadir ke masjid, merasa nggak layak, merasa nggak cocok, betul nggak? Ya, merasa, saya kan nggak pantas deh masuk ke masjid gitu ya. Saya masih jauh dari yang namanya iman, saya masih jauh dari yang namanya solih, saya masih jauh dari yang namanya solihah. Nah, makanya disitulah pada akhirnya kami membuat satu program gitu ya. Ini kajian itu jangan sekedar ada di masjid, tapi bagaimana kita mengadakan kajian di kafe, bagaimana kita mengadakan kajian di tempat-tempat terbuka, yang dimana semua orang itu merasa layak untuk bisa hadir ke kajian tersebut. Yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait tadi begini. Kalau kita membaca sejarah, maka kita akan mendapati kenapa Islam itu diturunkan di Arab. Karena salah satu bangsa yang paling bobrok ketika itu adalah bangsa Arab. Coba, ya. Bangsa yang paling bobrok, bobrok itu apa ya artinya? Bangsa yang paling rusak, bangsa yang paling hancur itu bangsa Arab. Ya. Dan Islam itu mampu mengubah mereka dari bangsa yang paling hancur menjadi bangsa yang paling mulia karena Islam. Makanya hari ini ketika bangsa Arab meninggalkan Islam akan kembali kepada kemunduran. Itu suatu keniscayaan. Ya. Ini untuk membuktikan bahwa Islam itu mampu loh membuat manusia yang paling bobrok menjadi manusia yang paling mulia di masa itu. Ya. Nah, maka dari itu, apa yang dilakukan yang harus kita lihat bagaimana. Jadi ada yang harus kita pelajari. PR kita itu apa? Kita harus tahu bagaimana ya cara mendidik Nabi ya. Bagaimana cara Nabi dalam mendidik para sahabat. Ada kitabnya, namanya apa? Ar-Rasulu Mu'allim wa Asalibuhu fit Ta'lim. Nama kitab itu. Ar-Rasulu Al-Mu'allim wa Asalibuhu fit Ta'lim. Rasul itu seorang pengajar dan di situ dijelaskan bagaimana cara Nabi dalam mengajarkan para sahabat sehingga menjadikan sahabat ini generasi paling mulia sepanjang zaman. Nah, ini Ustadz spoilernya saja atau bukan spoilernya, kesimpulannya saja karena kita ini cukup tebal gitu ya. Ustadz dulu ngekaji itu sebulan. Setiap hari pertemuannya sebulan setiap subuh sama guru kami, yaitu
salah satu kesimpulan dari kitab tersebut itu, yang paling pertama Nabi rubah itu adalah pola pikirnya terlebih dahulu. Karena begini, kalau kita misalkan kita tahu kita tuh nggak punya 24 jam bersama dengan anak kita, apalagi semakin dewasa anak kita tuh sudah punya apa? Sudah punya kesibukannya sendiri. Betul Ibu Rahma ya? Udah mulai ada temennya, Iya, Bu, Ustaz. kerjain tugas ya, main ya, kayak gitu ya. Seperti itu. Nah, maka gitu ya, Ibu Rahma yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu anak kita tuh semakin bertumbuhnya umur, semakin sedikit waktunya dengan kita. Maka kita nggak bisa mengawasi mereka 24 jam. Begitupun apalagi ketika kita nanti sudah wafat, gak ada yang bisa mengawasi anak kita. Nah, maka yang harus kita tanamkan kepada anak kita itu adalah apa? Perasaan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dengan ilmu. Karena kita nggak mungkin menjaga mereka 24 jam. Kita nggak mungkin mengawasi mereka sepanjang umur mereka. Tapi kalau kita membakali satu pemikiran tentang bahwa Allah itu maha mengawasi kita, setiap perbuatan kita akan dilihat oleh Allah dan akan dimintai pertanggungjawabannya, termasuk pemikiran untuk apa kita dihidupkan di dunia, akan kemana setelah kita hidup di dunia, itulah yang pertama kali Rasul ajarkan kepada para sahabat, yang membuat mereka menjadi salah satu manusia yang paling mulia. Jadi, kesimpulannya apa Ibu Rawas? Yang pertama kali dirubah adalah pemikirannya dulu. Makanya kan ketika umaknya ngajarin Zain gitu ya, ketika ngelarang itu, pertanyaan Zain itu cuma satu. Allah nggak suka ya kalau Zain kayak gini. Terus kata umaknya, iya. Udah, beres. Ya. Jadi standarnya itu bukan apakah teman-teman yang ngelakuin itu atau bukan. Tapi standarnya itu bertanya, Allah nggak suka ya kalau Zain ngelakuin ini. Terus kata umaknya, iya. Udah, beres. Langsung ditinggalkan. Seperti itu Ibu Rahma. Itu warisan terbesar yang harus kita tinggalkan kepada keturunan-keturunan kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Iya, Baik, makasih banyak Ustadz. semangat Ibu Rahma ya. Anaknya yang dengerin Dinina boboin sama Ustadz udah ketiduran nih di sebelah. Masya Allah, nggak apa-apa. Nanti insya Allah Iya. ke Jakarta Selatan ada kajian sama anaknya Ibu Rahma. Kayak gitu. Jadi Amin. kita anak Ibu Rahma yang ngisi kajiannya. Masya Allah. Amin. Ya. Ya, Amin. Kalau daerah Bekasi udah nanti dikuasai sama Pak Nasar ini. Iya. Kajian Al-Quran bersama Kiai Haji ya Abdullah Nasar. Masya Allah. Amin Pak Nasar ya. Masya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Kita doakan supaya Pak Nasar punya pesantren. Ya gitu ya. Banyak ribuan santri yang belajar Al-Quran di pesantrennya Pak Nasar ya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Baik, bunda-bunda salihah, sahabat Al-Quran, Bapak Ibu yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin kita cukupkan dulu ya untuk pertemuan kita di malam hari ini. Insya Allah nih kalau ada pertanyaan bisa kita tanyakan di pertemuan berikutnya atau boleh ditanyakan di grup pun tidak masalah. Dan insya Allah akan kami jawab ya. Kita tutup dengan bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan juga doa kafaratul majlis. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astagfirullah wa atubu ilaih. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Ustadz, Ci, saya semua. Zain. Afwan Amin Bapak Ibu. Afwan.